Dewi Kamarati itu tokoh pewayangan, Iya. tokoh pewayangan yang paling cantik gitu. Kecantikannya itu untuk suaminya gitu. Oh Nah, ya. artinya Dewi Kamarati ini selain cantik Mhm. dan kecantikannya untuk suaminya, juga beliau ini ternyata lambang kesetiaan. Lambang Iya, kesetiaan. laki-laki, Hari atau jam gitu misalnya ya ya barangkali seperti itu, pembagiannya. kapan waktunya untuk perempuan. Jadi Oke. tidak akan kita Mhm. campur. Jadi tenang buat Slemanis, mas-mas ganteng. Nanti akan ada hari ganteng di Klinik Kamarati RSUD Sleman ya. Belanda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Oke, Slemanis, apa kabar semuanya? Senang sekali kesempatan kali ini saya Isa Dewi bisa menyapa Slemanis di Sleman TV. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tampil cantik dan sehat bersama RSUD Sleman. Apalagi ya, sekarang tuh banyak banget yang bikin konten ya Bu ya, tentang skincare, bikin konten DIY, maskeran dan lain-lain. Ada juga yang membuat review-review tentang klinik kecantikan, treatment di mana hasilnya seperti apa gitu. Nah, makanya penting banget untuk kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan yang saya hadirkan adalah Direktur RSUD Sleman, ada Ibu Dr. Novita Krisnaini MPH. Apa kabar Ibu Novi? Baik, Mbak. Ibu dokter yang cantik, baik hati, Eh, tambah cantik apalagi karena ada klinik estetika di RSUD Iya, Sleman. iya. Itu ceritanya gimana sih Bu? Kemudian ada klinik estetika di sana. Oh, iya. Jadi awalnya kita kan membuat apa, isu-isu, mencari Ya. isu-isu strategis. Mhm. Apa sih yang ada di RSUD Sleman yang kira-kira apa, menimbulkan masalah di Ya. RSUD Sleman untuk segera kita tangani untuk kemajuan RSUD Sleman. Nah, dari beberapa isu-isu strategis itu, salah satunya adalah menurunnya jumlah pasien atau kunjungan pasien di RSUD Sleman setelah diberlakukannya rujukan berjenjang. Oke. Ya. Kemudian? Ya, dari situ kita mencoba membuat analisa kenapa sih dengan rujukan berjenjang ini menjadi turun, dan memang kunjungan kita itu kan paling banyak pasien BPJS. Ya. Ya, sekarang kita mencari solusi gimana supaya kunjungan di RSUD Sleman itu menjadi meningkat. Jadi kemudian dicari Dicari peluangnya, inovasi-inovasi iya, apa sih yang kira-kira dibutuhkan layanan, masyarakat gitu iya, ya. yang dibutuhkan masyarakat yang tanpa rujukan. Nah, Dan itu menjadi kebutuhan rutin saat ini. iya, selain pelayanan yang lain, tapi kita pengen layanan yang bisa dinikmati masyarakat, tapi tanpa melalui Rujukan rujukan. itu Jadi tadi ya. langsung bisa datang ke RSUD Sleman. Nah, berdasarkan dari kajian kita juga, masyarakat tuh kira-kira butuh apa sih? Ya. Nah, kita lihat perkembangan zaman sekarang ini, kecantikan itu kan betul-betul sangat dibutuhkan, nih, Betul. baik laki-laki maupun Iya. perempuan. Sekarang semua sudah peduli Iya. tentang kesehatan kulit dan penampilan ya Iya. Ibu. Ya, akhirnya kita membuat 3 inovasi sebetulnya. Jadi yang sudah ada kita tingkatkan dan yang belum kita adakan ya. Salah satunya adalah klinik estetika ini. Oke. Kemudian ini kan tentunya kalau dari kajian tadi sebelum dibukanya klinik ini dilihat nih kebutuhannya juga masyarakat di Sleman terutama Iya. itu seperti apa. Ini berarti Ibu memang asli dari Sleman kah sehingga sangat tahu dengan kebutuhan masyarakat sekitar, atau gimana sih Ibu, aslinya dari mana ini? Saya tuh dari Madiun. Dari Madiun? Iya. Tapi kita juga lihat tuh perkembangan di Sleman, ya, banyak muncul nih klinik-klinik kecantikan. Apalagi banyak ini ya mahasiswa di Sleman ya Bu ya? Iya, dan meskipun saya tidak secara rutin ke pusat-pusat kecantikan, tetapi saya melihat bahwa ini ternyata menjadi kebutuhan, ya. Tidak hanya perempuan tapi juga bapak-bapak atau Betul. para Kaum kaum laki-laki laki-laki ini sudah juga peduli ternyata juga. butuh perawatan wajah begitu, ya. Nah, sehingga yaitu muncul ide untuk membuat klinik kecantikan, apalagi
Kalau kita biasanya melihat di klinik-klinik kecantikan tuh pada umumnya kan dokter umum ya. Iya. Nah, di RSUD Sleman kan kita punya dokter spesialis kulit. Nah, Betul. artinya bahwa kita punya dokter spesialis kulit yang kompetensinya memang Iya lebih betul. Ini kompeten kompetensinya begitu ini. lebih bisa ini ya Iya, dipercaya gitu iya. karena memang banyak ini klinik kecantikan yang dikelola atau yang standby adalah dokter umum Iya. gitu. Iya. Baik, Ibu sebenarnya masuk ke Jogja tahun berapa Ibu jadinya di Jogja ini? Saya itu kuliah tahun 1986. 86 berarti tahun 86 ini masuk ke Jogja Iya. dan sampai dengan sekarang. Iya. Wah, betah Ibu di Jogja ya? Alhamdulillah. Apa sih Bu yang nyenengin dari Jogja terutama kalau Sleman ini? Ya, karena memang dari dulu dari kecil saya SD itu pokoknya saya maunya kuliah di Jogja. Oh gitu. Iya. Dengar orang dari mana, dari Jogja, oh kok rasanya pengen tinggal di Jogja. Nyaman gitu ya. Iya. Kemudian kalau di RSUD Sleman sendiri sejak kapan Ibu? Saya baru nih, jadi hampir 2 tahun. 2 tahun Iya. ini. Dan sudah ada inovasi baru dengan ada klinik estetika ini. Iya. Namanya adalah Kamarati ya Ibu ya? Iya. Ini kalau pilihan namanya dari mana Ibu Kamarati Nah, ini? saya tuh awalnya bingung juga, apa ya kira-kira yang akan kita berikan nama untuk klinik kita itu yang nanti arahnya pokoknya memberikan harapan suatu kecantikan. Kalau bunga, wong ini tuh kecantikan nih kok bunga. Kalau orang pilihannya banyak. Kalau klinik Novita, nggak mungkin. Nanti punya Ibu pribadi ya? Kalau Dewi Sinta itu juga cantik. Tapi kan di ceritanya ada cerita yang dia pernah tidak dipercaya begitu dengan suaminya. Terus akhirnya saya ketemu dengan guru SMP 1 Pak Agus, kepala sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Kebetulan saya ada kepentingan dengan beliau. Dan dari cerita-cerita beliau itu menyampaikan bahwa beliau itu juga seorang yang senang seni begitu. Nah, ini kebetulan saya tanya, Pak, saya itu mau bikin klinik kecantikan. Kira-kira namanya apa ya yang bisa memberikan motivasi supaya orang ini cantik gitu. Kalau nama wayang itu saya setahunya ya cuma Dewi Sinta. Oh, Dewi Kamarati aja Bu. Kok saya baru dengar ya. Siapa ya Pak itu gitu. Kemudian beliau menerangkan. Jadi Dewi Kamarati itu tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan yang paling cantik gitu. Dari dia merupakan istri dari Kamajaya ini. Nah, itu tetapi kecantikannya, nah ini yang saya senang, yang nantinya juga cocok gitu nih dengan konsep klinik. visinya Iya, gitu ya. Ternyata kecantikannya itu untuk suaminya gitu. Oh Nah, ya. artinya Dewi Kamarati ini selain cantik dan kecantikannya untuk suaminya, juga beliau ini ternyata lambang kesetiaan. Lambang kesetiaan. Iya, gitu. Nah, Wah, ini ya. kalau anak-anak sekarang ini figur istri idaman. Iya, artinya, Contoh yang bagus jadinya ya. Iya, artinya oh ya ini tokoh yang bagus gitu. Ya sudah, saya sampaikan ke dokter kulitnya. Dok, namanya kalau Kamarate gimana? Ini saya dapat siapa ya Dok itu? Bu dokternya juga ini saya dapat info dari Pak Kepala Sekolah Negeri 1. Beliau gini-gini katanya. Oh ya sudah, saya tak lihat di WA di Google. Oh ya, cocok ini juga. Cocok ya, ini. Akhirnya kita tentukan namanya, kita pilih. Dipilih namanya Kamarati Kamarati. ya. Kemudian ini sudah mulai operasional, sudah launching kapan ini Bu? Launchingnya oleh Ibu Bupati pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 dan ini sudah bisa dimulai. Oke. Apakah ada layanan di sana yang terintegrasi juga dengan layanan kesehatan di RSUD Sleman, Bu? Iya. Jadi layanan kita ternyata untuk estetika ini juga cukup lengkap ya. Ketika kemarin setelah dalam rangka grand launching ini juga ada seminar yang kebetulan juga narasumbernya
Dokter Isti yang dokter penyakit kulit di RSUD Sleman itu menyampaikan bahwa beberapa permasalahan kecantikan yang bisa ditangani di RSUD Sleman. Ya. Contohnya ya ada flek-flek hitam, melasma, flek-flek ya, gitu. kemudian karena usia, Iya. itu kan biasanya terus kulitnya kan jadi Iya. apa? Kendur ada ya. kendur dan kemudian ada apa? Mungkin ada kutil kecil-kecil, iya. kemudian ada bintik-bintik hitam. Nah, itu insya Allah bisa ditangani di RSUD Sleman. Juga termasuk bekas-bekas luka, orang Jawa bilangnya bopeng, Bopeng, gitu, ya. iya. Mungkin dulu pernah kena cacat, Betul. Atau kena, jerawat yang lu diutek-utek iya, gitu ya Bu ya, itu malah ngebekas. iya bisa, dan kita juga berusaha untuk menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Kami juga punya laser ya, untuk peralatan kulit, dan kemarin ketika ditinjau dari ahli dokter spesialis kulit dari Sarjito, wah ini alatnya bagus gitu. Alatnya bagus ini ya, jadi recommended untuk datang ke sana. Iya. Gitu. Nih, Dokter Novita, ini kalau dilihat kan dari layanan ini sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang gitu ya. Ini Slemanis kalau mau datang ke sana untuk perawatan itu ada jam-jam tertentu untuk layanannya atau bagaimana? Atau sesuai dengan operasional RSUD sendiri? Iya, ini karena masih awal pembukaan ya, baru sekitar 2 minggu ini. Ya kita jamnya sesuai dengan jam layanan RSUD Sleman, ya dari jam 8 sampai jam setengah 3. Oke ya. Dan pendaftarannya bisa langsung, artinya tidak usah ikut ngantri dengan yang untuk orang-orang untuk layanan yang kesehatan sakit, itu ya, tetapi karena ini bisa langsung nanti ini ada manajemen sendiri gitu ya khusus buat klinik kecantikannya jadi tetap ya. Informasi menyampaikan bahwa ingin perawatan atau konsultasi kaitannya dengan kecantikan, maka tidak akan diantrikan bersama yang pasien-pasien yang lainnya. Dan langsung nanti menuju ke ruang estetika yang kemarin juga pendapat dari dokter kulit di Sarjito, tempatnya nyaman, kemudian juga alat-alatnya canggih juga ya, lengkap ya. Oke, ini kalau sejauh operasional yang sudah berjalan ini Ibu, paling banyak itu masyarakat datang itu untuk perawatan apa Bu? Layanan apa Ibu? Nah, sementara ini masih baru, yaitu sementara ya masih yang di sekitar RSUD Sleman, dan keluhan yang mereka sampaikan ya biasanya apa, melasma begitu. Oh, melasma. Ya, itu paling banyak. Paling banyak ya. Oke, ini berarti bisa menjadi salah satu tujuan juga, tujuan wisata kecantikan. Iya, ke depan mau kita health tourism. Iya betul ya Bu ya, health tourism itu bisa dikembangkan, apalagi didukung juga dengan Sleman yang sangat kaya dengan sumber daya gitu ya. Iya, ke depan seperti itu, dan mungkin bisa kita kolaborasi juga dengan dokter bedah plastik. Nah, mungkin biar tambah cantik. Ya tambah cantik, nggak perlu jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh ke Korea. Cukup ke RSUD Sleman. Iya, nanti ketemu dengan oni-oni dokter yang ada di sini. Dan juga opa-opa dokter yang ada di RSUD Sleman, yang nggak usah jauh-jauh ya, Slemanis ya. Oke, kemudian kadang kan juga kalau kita mengenal ada klinik kecantikan baru, ini klinik kecantikan Kamarati RSUD Sleman. Ini apakah di sana ini ada satu paket juga dengan biasanya dengan skincare-nya dan lain-lain. Nah, kalau ini sama juga Ibu? Oh, ada juga ya. Jadi kemudian masyarakat kalau mau datang Slemanis ini udah dapat satu paket juga nih sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Iya, jadi kami menyediakan paket-paket. Ada yang perawatan apa yang sekarang peeling atau perawatan yang untuk lainnya peeling, itu, jadi betul. sudah ada paket-paketnya, dan harga kami bisa bersaing ya, karena ini milik pemerintah juga. Saya pikir harganya lebih murah. Waduh, jadi penasaran, pengen kesana, pengen nge-review juga. Berarti ini kita juga mengundang buat beauty blogger juga yang mungkin baru dapat informasi bahwa di RSUD Sleman sudah ada klinik kecantikan Kamarati. Datang ke sana dan Anda bisa ngonten di sana, treatment dirasakan seperti apa pelayanan kecantikan yang ada di sana, bikin review sebagus mungkin biar semakin dikenal orang gitu. Layanan ini mumpung masih baru-barunya gitu ya.
Iya. belum antrian, belum terlalu ramai juga, Iya. diramaikan sama teman-teman beauty blogger juga, silakan bisa datang ke sana. Nih kemudian kalau kadang orang itu kalau mau datang ke klinik kecantikan ya, Iya. Ibu ya, wah nanti konsultasinya mahal, ada dicas sendiri biaya konsultasi. Belum nanti kalau dicas lagi buat yang perawatan yang ini nih, padahal kocek kita terbatas. Di sana konsultasi sudah termasuk dalam layanan atau ada biaya sendiri? Sebetulnya sudah Termasuk pada saat datang dalam itu satu ya. paket ya. Mhm. Iya. Jadi- sudah satu paket. Jadi aman ya. Iya. Kadang suka, aduh mau datang sana konsultasi dicas sendiri, ragu-ragu untuk perawatan gitu. Ini tenang, layanannya di sana untuk konsultasi sudah tersedia, termasuk include gitu. Dan Iya. yang standby di sana ada dokter spesialis kulit juga ya. Ada dokter spesialis kulit satu, kemudian perawatnya satu, Terapis ada. kemudian beauticiannya juga baru satu. Ini Beautician rencana satu. sudah 2 minggu karena kita lihat animonya cukup Mhm. bagus, nanti mungkin akan kita tambah untuk beauticiannya juga. Oke, berarti untuk saat ini ada berapa? Biasanya ada bed untuk perawatan itu ada berapa ini? Ya sementara ini baru 3. 3 ya. Iya. Berarti saya kalau mau ke sana mendingan pagi-pagi ya. Nanti Iya. ketemu sama Dokter Novi nggak di sana? Minta ditemenin. Nggak mau sendirian. Iya. Oke, 3. Tapi sejauh ini responnya bagus ya. Insya Allah. Pak. Ya insya Allah bagus ya. Ada target ke depan nggak sih Bu? Nanti kira-kira nih, ini kan kalau kita melihat perkembangan kecantikan, tren kecantikan kan terus Iya. berkembang, terus bergeser. Alat juga tahu-tahu mungkin akan dibutuhkan yang Iya, baru harus gitu. selalu diupdate. Update begitu. terus Iya, gitu ya? Iya. Oke. Karena memang kita tahu kecantikan itu kan tambah berkembang. tambah hari, tambah Betul. bulan, tahun itu kan tuntutan masyarakat juga Mhm. Semakin meningkat semakin juga. meningkat, gitu. Apalagi sekarang dengan perkembangan konten-konten yang pada di filter-filter gitu, pengennya kalau ketemu seindah yang difilter gitu. Iya. Maunya itu mudah terus gitu. Iya, maunya mudah terus. Saya mau nanya nih, kadang kan kalau berbicara kalau kita ngunggah konten kita, foto gitu ya, Iya. pas ketemu teman-teman suka kecewa, wah beda banget sama aslinya. Gimana sih sebenarnya tips untuk merawat kulit supaya kulit kita ini indah, seindah kayak kalau di filter? Mungkin tidak sih tekstur kita seperti itu, atau sebenarnya tekstur kulit yang sehat itu seperti apa sih, Iya, Dokter? jadi Novi? kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dokter spesialis kulit, proses menjadi tua itu kan tidak bisa Ditolak ya, dihindari. Iya. Mhm. Nah, tetapi proses itu bisa dihambat itu dengan kebiasaan kita sejak masih Oh. belum menopause, Oke. belum menuju tua. Pola hidup sehat. Iya. Oke, Nah, seperti itu apa harus itu? harus sudah dijalani, anak-anak pun ya sudah Hmm. waktunya untuk dilakukan konsultasi dulu ke Iya. dokter kulit untuk mendapatkan solusi-solusi untuk supaya nanti dia di masa remajanya, kemudian di masa dewasa sampai ketuanya itu masih tetap sehat Mhm. dan tetap cantik. Tetap cantik gitu ya, betul ya. Jadi kadang sekarang banyak yang bikin konten tuh aging wisely gitu. Jadi Iya. kalau menua ya menua secara bijaksana. Iya. Kita sudah prepare dulu jauh-jauh hari nih. Misalnya kalau sekarang kan memang misalnya cuaca panas, ya kita pakai sunscreen Iya. gitu. Jangan lalu abai gitu aja, panas ya udahlah panas gitu. Itu berarti kita nggak peduli dengan kesehatan kulit kita ya. Iya. Bukan sekedar kecantikan tapi kesehatan ya, Bu ya. Iya. Oke. Tapi kalau sekarang kalau Ibu melihat bahwa banyak juga laki-laki yang sudah mulai peduli, menurut Ibu gimana nih Bu untuk merawat kecantikan kulit, kesehatannya gitu? Ya, saya pikir tidak masalah karena cantik itu kan tidak hanya milik perawatan kulit, tidak hanya milik Perempuan saja. tetapi juga laki-laki juga berhak nih untuk tampil bukan tampil cantik nih, tapi cantik sehat nih khususnya Sehat. untuk kulitnya. Karena barangkali juga sesuai dengan profesinya. Betul. Ya, mungkin di customer Betul, di service, pelayanan di ya. pelayanan. Kalau pelayanan Nah. ketemu yang melayani Kucel, berminyak, ah. kucel males ya Bu ketemu Iya. ya. Wah, Tapi kalau Mas saya mandi nggak sudah ini? lihat orangnya bersih, Iya. ganteng, rapi, ya, rasanya Yang kan antri juga banyak. seneng, ya. Pengen datang dilayani terus gitu jadinya. Iya. Oke.
Ibu kalau perbedaannya mungkin kalau untuk perawatan laki-laki dan perempuan itu, laki-laki kan biasanya pengennya lebih praktis yang simple ini. Di sana ada paket-paket yang khusus juga sesuai untuk yang laki-laki yang butuh yang simple misalnya gitu, apakah ada Ibu? Ya sebetulnya kita tidak membedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Nah karena sementara ini baru tempat tidur kita juga baru 3, maka tetap kita tidak akan mencampurkan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi rencananya akan kita buat jadwal. Oh, Kapan iya, iya. jadwal untuk laki-laki? Hari atau jam gitu misalnya ya barangkali seperti pembagiannya. itu. Kapan waktunya untuk perempuan? Oke. Jadi tidak akan kita campur. Jadi tenang buat Slemanis, mas-mas ganteng. Nanti akan ada hari ganteng di Klinik Kamarati RSUD Sleman ya. Di hari ganteng itu silahkan bisa booking perawatan. Biar kalau hari Jumat, kayaknya kalau Jumat kan cowok-cowok tambah ganteng Bu katanya. Karena Jumatan. Nah ini bisa semakin ganteng, apalagi menuju ke weekend. Persiapan weekend, ketemu keluarga, ketemu orang yang disayang, bisa lebih glowing. Bu, Ibu kalau ngelihat konten-konten yang sekarang beredar itu kan banyak beauty blogger gitu yang kalau ngonten kadang bikin yang treatment di rumah atau DIY nih, bikin sendiri, campur ini nih jadi krim-krim ini. Itu sebenarnya aman atau enggak sih Bu? Atau baiknya bagaimana? Ya, ini yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat. Perlu diingat bahwa pemakaian kosmetik juga harus diperhatikan. Kalaupun menggunakan produk-produk yang sudah jadi juga harus dilihat. Di situ ada izin dari BPOM atau dari yang artinya itu legal. Legal ya. Dan sudah diizinkan gitu oleh BPOM ya, terutama dalam hal ini untuk produk-produk. Jadi gunakan produk-produk yang memang sudah legal, sudah ada BPOM-nya gitu. Hati-hati dengan racikan-racikan yang kita tidak tahu, yang tidak ada kode-kode tertentu yang dari BPOM itu. Komposisinya apa juga nggak tahu. Dan saya pikir juga kondisi kulit kan juga berbeda-beda nih. Ada yang mungkin tipenya berminyak, atau mungkin pori-porinya yang besar, atau mungkin yang tipe kering basah, mungkin seperti itu nih. Sehingga jenis-jenisnya banyak ya Bu ya. Sehingga untuk produk-produk kosmetik ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai salah memilih. Betul. Nah, untuk di klinik kami, di Klinik Estetika Kamarati, kami juga punya, saya juga nggak mengira begitu, ternyata alat kecantikan canggihnya seperti ini. Jadi saya pernah nyoba, jadi memang sebelum untuk masyarakat juga saya perlu mencoba ya Mbak. Ternyata ada penilaian gitu. Jadi sebelum kita dilakukan treatment atau pengobatan untuk perawatan wajah kita gitu, itu bisa di foto, bukan di foto. Before dulu ya, sebelum perawatan tapi gitu. Tapi tidak hanya kalau saya lihat di salon-salon itu kan hanya di foto begitu, tapi kita ada alat yang memang nanti dihubungkan dengan komputer begitu, sehingga misalnya kelembapan kulitnya. Iya, kita bisa melihat bareng-bareng dengan dokternya, diterangkan, oh ini kok lembab sekali. Kemudian nanti akan keluar grafiknya gitu. Grafik standarnya kita itu berapa, yang realnya itu berapa. Nah, ini yang harus dijalani untuk pasien ini, nanti terapi-terapi apa untuk menuju standar yang normal itu. Jadi saya juga baru tahu, oh gitu toh. Oh dokter, ini kulitnya seperti ini loh, daerah ini bisa dilihat di situ. Jadi kalau selama ini biasanya saya gitu juga, wah yang lagi ngetren, lagi viral nih, ada skincare baru ini, pengen cobain, itu kasihan kulitnya ya Ibu ya. Kulitnya adaptasi lagi dan mungkin nggak sesuai dengan ganti-ganti begitu ini. Nggak usah ganti-ganti, di Kamarati aja udah. Apalagi kalau mau skincarean istilahnya, memang harus sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kulitnya tadi itu yang seperti apa. Saya baru tahu loh ada yang tadi itu yang lembabnya basah, ada juga kayak gitu ya Bu ya. Iya, ada nanti di komputernya itu sudah ada
gambar kita, wajah kita, kemudian ada peta-peta mana yang Kondisinya ini seperti iya, apa iya, gitu. seperti ini yang harus nanti didandani, gampangnya seperti itu. Ya Dibenerin. ada grafiknya juga, nanti keluar ini loh, ibu ada di grafiknya seperti ini, harusnya seperti ini. Nanti terapinya ini butuh krim yang seperti ini. Oh, oke. Terus bisa disampaikan juga yang diinginkan apa gitu. Saya pengennya ini nih misalnya kerutan berkurang atau jerawatnya Iya, cepet sembuh, iya, tapi aktivitasnya sering panas misalnya gitu iya, ya. iya Itu bisa. bisa dikonsultasikan ya, Bu Iya. ya. Oke, setahu saya dulu cuman kalau kulit tuh kering, normal, berminyak gitu. Iya. Jadi nggak sekedar itu ya, Bu ya. Enggak, dilewat dengan alat yang canggih itu, ternyata sampai sekecil-kecilnya itu bisa dilihat. Bisa dilihat di sana. Iya. Termasuk juga penyebab atau pola yang kita lakukan dulu itu nanti juga dijelaskan oleh dokter. Oh, ini Iya. karena misalnya dulu sering panas-panasan nggak pakai Iya. sunscreen gitu. Iya. Nanti akan dijelaskan juga ya, Bu ya. Iya. Wah, seru banget di sana ya. Jadi ada penjelasan lengkap, nggak sekedar datang beli paket kecantikan, terus saya mau facial nggak sekedar itu, tapi diarahkan juga. Iya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Iya. Oke, Bu, ada nggak nanti rencana mau dibuat kayak program-program misalnya November Ceria, ada harga Oh promo iya, apa atau kemarin promo pada apa? waktu launching juga kami membagikan voucher. Kok nggak sampai ke saya? Kan belum pernah ketemu. Iya, Bu ya, abis ini nanti perawatan. Iya. Oke, ada seperti itu juga ya, Bu ya. Iya. Akhir tahun nanti ada rencana juga seperti itu, Bu. Insya Allah. Oke, itu tentunya akan ditunggu-tunggu oleh Slemanis juga, nanti programnya akan seperti apa yang dipromokan di sana. Nah, ini kalau untuk saat ini untuk bisa menarik lebih banyak orang untuk berkunjung dan perawatan layanan di Kamaratih apa, Bu, yang sedang digencarkan? Ya, kita itu kan punya tim marketing. Ya. Nah, itu marketing kita yang akan kita lakukan. Ya, kita secara teori itu kan pakai 5P, 4P dan 1C ya untuk produknya. Kita menyediakan layanan kecantikan, kemudian dari produknya, kemudian layanan-layanan apa yang bisa kita berikan pada masyarakat kaitannya dengan kecantikan. Terus kemudian branding, kita juga sudah punya branding untuk klinik kita. Kemudian kita menyampaikan promosi, promosi itu kita sampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung kita datang sampai ke kelurahan-kelurahan menyampaikan, ya sebetulnya tidak hanya klinik kecantikan tetapi juga layanan-layanan kesehatan yang lain yang ada di RSUD Sleman. Kemudian juga yang tidak langsung ya sama yang seperti saya lakukan kali ini dengan melalui podcast, kemudian melalui teknologi informasi yang lainnya. Ada Instagram, kemudian ada web, YouTube dan lain-lainnya. Wah, seru dan ya. juga leaflet nih tentunya yang Ini ada target kira-kira nanti 6 bulan atau bagaimana, Bu, untuk targetnya sendiri di Kamaratih? ya, kami ada target jangka menengah dan jangka panjang. Kalau jangka pendek sudah kami sudah kami laksanakan, termasuk launching itu ya, Bu ya. Mulai dari penyediaan ruangan, kemudian peralatannya, kemudian kita juga melakukan launching, kemudian ada grand opening oleh Ibu Bupati. Nah, yang jangka menengahnya kita akan gencarkan untuk marketing kita, ya, supaya bisa masyarakat Sleman bisa menikmati layanan klinik estetika, klinik Kamaratih yang ada di RSUD Sleman gitu. Nah, kemudian untuk yang jangka panjang, ya seperti kami sampaikan tadi, pengennya ya berkembang, ya, sekalian kita melengkapi dengan alat-alat yang modern dan up to date, juga kita berkembang ke bedah plastik. Oh, memang sudah ada orientasi target ke sana untuk jangka panjang ya, Bu ya. Wah, itu memang makanya bisa mendukung pariwisata diantaranya itu ya, Bu ya, ke depannya. Dan yang itu yang akan kita capai di yang akan datang, health tourism untuk menjadi rumah sakit yang unggul begitu. Kalau kita sudah unggul,
kita menuju ke health tourism. Ini tentunya apa ya, kalau sudah bagus begitu kita tidak malu untuk mendatangkan tamu-tamu baik dari lokal maupun dari internasional. Dan yang terlebih lagi Mbak Isti, untuk klinik Kamarate nanti yang akan kita kembangkan juga di jangka panjang adalah perawatan tradisional. Oh iya, betul. Iya, Kekuatan jadi, lokalnya tetap dimunculkan ya Bu ya. Iya, mungkin nanti dengan kita kembangkan dengan spa. Iya, dengan spa. Kemudian dengan kita integrasikan dengan pemanfaatan jamu-jamu yang dimiliki oleh khususnya oleh Kabupaten Sleman ini. Dan kita juga sebetulnya sudah kerjasama dengan UGM yang kaitannya dengan jamu ini nanti akan kita integrasikan dengan pelayanan estetika Kamarate yang ada di RSUD Sleman. Wah, kok seru ini ya. Iya. Lulurnya nanti jadi khas juga di sana. Kalau di Bali ada boreh gitu, nanti di sini ada boreh pakai abu vulkanik itu kan banyak juga yang dikembangkan seperti itu ya, Ibu ya. Oke, ini menarik nih. Jadi ke depan akan ada juga rencana dikembangkan ada spa, lulur, masas dan sebagainya. Berarti ada rencana juga nanti bisa kalau ke depan menambah bed juga kan akan memerlukan SDM baru juga ini Bu ya. Ini pelatihan kalau istilahnya sekarang oprek juga gitu, open recruitment untuk jasa terapisnya dan lain-lain akan mengangkat masyarakat sekitarnya difasilitasi Bu. Tentunya seperti itu. Oke, Bu, kalau berbicara mengenai tadi kan ada rencana juga nanti kerjasama dengan UGM juga untuk jamu dan sebagainya. Kalau kemarin pada saat launching itu nuansa yang dibawa itu seperti apa dari Kamarate Ibu? Tetap ada nuansa unsur Jawanya atau seperti apa sih Bu? Kami baru mengenalkan untuk nuansa Jawanya melalui penamaan. Baru nama ya, nama Kamarate itu sendiri ya. Ke depan memang itu tadi seperti kami sampaikan untuk layanan tradisional, kemudian juga termasuk jamu. Oke. Kalau akun Instagramnya pun ini jadi satu dengan RSUD Sleman Ibu. TikTok juga. Ini berarti yang tim marketingnya itu nanti juga akan bantu bikin konten-konten kekinian gitu juga nggak Ibu? Gitu, Ibu pernah dipaksa ikut nggak Bu? Tapi seru ya Bu ya kalau ngeliat promosi di sosial media seperti itu. Ya tadi saya dengar dibuatkan apa Mbak, semacam bukan jingle ya. Video promo ya? Nah, video promo mungkin. Video promo Kamarate itu ya nanti bisa dimunculkan juga di ruang tunggu dari RSUD Sleman. Jadi yang sedang nunggu pasien ataupun keluarga daripada nunggu mending perawatan. Jadi happy ya kan ya? Memang dekat dengan kebetulan ya ruangan yang ada itu memang dekat dengan ngantri obat. Nanti juga akan kita sampaikan, ayo nunggu obat sambil perawatan. Sambil facial gitu misalnya gitu. Jadi kalau berbicara mengenai facial banyak loh Bu, mahasiswi-mahasiswi itu yang kalau cari tempat facial itu ngelihat dulu nih harganya berapa. Saya boleh dibisikin Bu dari Sleman juga, kisarannya buat facial ini dari harga berapa sih di sana? Kalau facial nih sangat murah sekali. Berapa Ibu dibisikin kita Bu? Hanya sekitar 130. 130 itu sudah facial lengkap ya? Sudah dengan konsultasi dengan dokter. Dengan konsultasi dengan dokter. Sudah pakai masker. Ya betul. Kadang suka terjebak sekian, tapi nanti ada add-onnya. Kalau masker nambah sekian, ini nambah sekian. Kalau ini enggak Ibu ya? Sudah semuanya lengkap dan sudah konsultasi dokter. Jadi sesuai facialnya sesuai dengan kebutuhan kulit kita seperti apa. Oke, itu juga salah satu keunggulan yang ada di Kamarate. Selain ada dokter spesialis kulit yang standby tadi itu. Ibu sudah mencoba treatment apa aja Bu di sana Bu? Saya baru facial. Baru facial? Tapi bukan ini tadi sebelum kesini ya Ibu ya? Oh enggak. Kalau iya Ibu curang, Ibu lebih glowing dari saya. Soalnya saya kan mencoba yang pertama. Betul. Karena ingin mencoba seperti apa layanannya gitu ya Bu ya. Saya juga bisa melihat apa sih kekurangannya untuk SDM kami, untuk sarana kami juga
yang lain-lainnya. Mhm. Ibu kalau setelah Ibu mencoba di Sleman, Jogja, sekitarnya DIY ini kan banyak sekali ya Bu ya, ada klinik kecantikan. Secara umum bagaimana Ibu layanan yang saat ini ada di RSUD Sleman kalau dari Ibu sendiri nih, bukan sebagai seorang direktur tapi sebagai seorang perempuan yang sudah pernah mencoba? Ya sama lah, artinya Sama ya, maksud kualitas. saya, iya. Malah mungkin kalau saya, karena saya juga kerja di rumah sakit, saya tidak perlu meluangkan waktu Oh ya betul. untuk misalkan hari Minggu atau hari Sabtu. Nah ini setelah kerja kan saya bisa. Betul sekalian ya Bu ya. Iya. Ini jangan-jangan kalau Jadi saya nggak ke usah sana, jauh-jauh. Bu, jangan-jangan kalau saya ke sana ngantri karena Ibu udah booking duluan, saya nggak bisa perawatan nanti. Ya mungkin yang biasanya setahun sekali mungkin sebulan sekali, atau mungkin nanti jadi seminggu sekali. Biar tambah sehat kulitnya ya. Iya. Bu, saya mau minta tips juga nih. Kalau sekarang kan banyak yang mengeluhkan kondisi di DIY ini panasnya luar biasa. Nah, sebenarnya kalau untuk merawat kulit kita sehari-hari dengan iklim yang kan ini kan gerah ya Ibu ya, kelembabannya juga tinggi tapi panas banget. Sebenarnya yang paling pas tuh gimana sih? Bolehkah Ibu satu lagi cuci muka pakai sabun mandi karena praktis? Kalau menurut saya perawatan kulit di musim-musim panas seperti ini tidak bisa hanya dari perawatan apa wajah saja nih, atau kosmetiknya saja, begitu tidak, tapi juga dari dalam dan dari luar. Nah, Oke. dari dalam apa gitu nih. Mungkin dari dalam ya bisa yang kita lakukan ya dengan gizi, ya dengan kita makan makanan yang bergizi, dan Iya. sekarang karena musimnya panas banget, ya jangan lupa untuk minum yang banyak Oke. gitu. Itu kemudian yang perawatan kulit secara langsung yang dari luar, ya jangan lupa untuk melakukan ketika kita selesai bepergian sampai di rumah ya untuk mencuci Dibersihkan ya. wajah. Nah untuk tipe-tipe sabunnya ya tentunya pilihlah sabun yang memang itu untuk wajah dan sesuaikan dengan jenis kulitnya. Kulitnya ya. Oke. Kemudian juga ada penggunaan krim-krim untuk mengurangi sinar UV yang dari UV. matahari yang langsung, yang terpaksanya harus kita nikmati gitu. Kalau mungkin karena kita pekerja di luar ya untuk menggunakan Sunscreen. atau mungkin perlu tambah pelembab atau krim-krim yang lain yang tentunya ini setelah kita konsultasi dengan yang berkompeten begitu. Dan saya rasa di Klinik klinik Kamarate. estetika Kamarate ini semuanya tersedia. Semua tersedia. Iya. Dan sekaligus juga kalau saya mendengarkan penjelasan dari Ibu ini jadi lebih teredukasi juga ya Ibu, mana yang bisa kita lakukan, mana yang ternyata keliru, kebiasaan kita yang keliru, yang kurang pas gitu ya. Minum air putih itu ternyata salah satu cara untuk menghidrasi kulit kita ya Bu ya. Iya. Karena kalau kita kekurangan cairan itu juga akan berdampak juga terhadap kulit. Kondisi Ya, kulitnya. akan kering, nampak kusam, tidak seger. Oke, ya. Bu, sekarang juga banyak yang katanya minum minuman tertentu itu bikin kulitnya lebih bagus. Minum minuman kolagen, minum macam-macam dan sebagainya. Itu perlu juga kah Bu, atau bisa dengan air putih sebenarnya sudah bisa untuk menghidrasi kulit kita? Kalau saya sebetulnya tidak hanya di kulitnya, untuk kebutuhan tubuh kita itu kalau memang dari intake makanan kita sudah cukup, itu tidak perlu Suplemen itu sebenarnya ya. suplemen ya. Kalau sudah cukup, kenapa harus ditambah? Kecuali mungkin kondisi-kondisi tertentu yang kita harus minum suplemen tersebut. Oke, jadi minuman-minuman yang untuk memperbaiki diklaim bisa bikin lebih sehat, lembab, kenyal-kenyal gitu loh, macem-macem istilahnya. Itu sebenarnya kalau asupan gizi kita sudah cukup, gizi seimbang, insya Allah bisa gitu ya. Malah mendingan buat beli buah ya Bu ya. Iya, makanlah beragam buah dan sayur. Iya, Karena bener saling banget.
melengkapi gitu. Iya bener. Makan salak makanya antioksidannya tinggi. Jadi tidak Salak hanya Sleman. salah, intinya ya seperti nyun sewu ya, kita sebagai muslim kan Allah memerintahkan kita untuk makanlah beragam makanan. Mhm. Karena memang masing-masing makanan itu ya contohnya buah jala. Buah salak kandungan ininya lebih Iya, tinggi. mineral dan Ya, lain-lain. jeruk mungkin vitamin C-nya Vitamin lebih C, tinggi. iya betul. Kemudian buah naga, Mhm. ada hal yang memang tidak sama dengan jeruk. Mhm. Sehingga kalau kita makan dengan beragam itu akan saling melengkapi sehingga apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu Bisa terpenuhi. terpenuhi gitu Iya. ya. Oke ya, jadi konsumsi makan, kemudian pola istirahat juga ya Bu ya. Iya. Jadi- Itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi untuk kesehatan ya, saya rasa tidak hanya masalah kecantikan pun juga tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan sehat yang harus kita lakukan ya, termasuk yang cek kesehatan secara Oh teratur, iya, betul. termasuk Rutin kesehatan ya. kulit. Nah, itu juga perlu juga Nyi. Kemudian olahraga, jangan lupa Iya. olahraga ya setidaknya yang baik ya paling enggak seminggu 3 kali. Seminggu ya. 3 Atau kalau kali. 3 hari, sehari sekali ya paling tidak setengah jam luangkan waktu lah untuk olahraga. Iya. gitu, Nyi. Bergerak gitu ya. Iya, Biar sirkulasi metabolisme juga Iya. lebih lancar gitu kan ya Kemudian Bu. jangan lupa juga untuk mengatur makanan kita. Makanlah kita yang tadi seperti makanan beragam juga tentunya yang kita sesuaikan juga dengan umur kita. Ya, kita kan juga beda nanti dengan balita, dengan remaja. Ya, karena saya iya. sudah tua, ya, itu juga Ibu remaja pada usianya. Saya Iya. juga remaja pada usianya Ibu. iya. Semangat nih Nah, Ibu ya. itu kan makanan-makanannya juga sesuai harus kita sesuai kebutuhan. Jangan Jadi kalau sudah gorengan seusia saya dikurangin gini, nih, Bu. ya, seperti usia saya ini kan gula, garam Iya. itu kan juga harus udah dikurangi kan beda dengan remaja. Gula, Untuk garam, tepung-tepung itu berpengaruh juga ya Bu ya. goreng, santan, Santan minyak apa ya, ini gorengan gitu Nyi. itu enak Ibu tapi. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah mengelola stres. Mengolah stres. Ya, kita harus banyak senyum begitu Nyi. Orang yang sedih, kemudian suka murung, suka nangis atau tidak bergembira gitu juga saya pikir juga akan berpengaruh terhadap penampilan ya. Khususnya untuk wajah kita. Iya. Dengan wajah kan kita bisa membaca ya. Tapi kalau penampilan itu dibuat seneng ya, kemudian bisa mengelola stresnya dengan baik, saya pikir juga akan berpengaruh terhadap kecantikan. Iya. Karena make up yang terbaik itu justru dari senyum Harian, alami, iya. penampilan alaminya seperti apa gitu ya. Iya. Gimana kita mau tersenyum bahagia kalau lagi sedih, Iya. mikir yang enggak gitu. Tapi ya tidak bisa dipungkiri, hidup itu kan selalu mesti ada masalah. Iya. Tidak mungkin tidak ada. Ya tergantung kita menanggapinya. Dan saya pikir semua masalah ada solusinya. Dan Allah itu memberikan masalah atau cobaan itu kita bisa untuk menjalaninya. Bisa malahnya. Ya tidak akan melebihi kemampuan dari apa yang kita lakukan. Oke. Dan kalau lagi stres-stresnya, lagi capek-capeknya pekerjaan ya Slemanis ya, treatment aja di klinik Kamarate. Datang saja ke klinik Kamarate di Jadi, RSUD Sleman. Stresnya hilang, Ya. bahagia, kulitnya sehat, glowing, temennya jadi banyak banget. Oke. Kalau perlu nanti temui direkturnya. Asik. Ya, Boleh nih Bu ngobrol-ngobrol ya. Nanti Kalau Pak nggak ada kesibukan, treatment bareng sama Iya, Dokter Novi. sambil ngobrol. ngobrol. Barangkali malah bisa melepas penat, melepas stres gitu. Terus jadi happy lagi. Iya. Baik, Ibu terima kasih sekali sudah datang di Branda Sleman kali ini. Iya. Udah bagi-bagi informasi juga tentang klinik Kamarati juga. Sukses nanti
semakin rame, semakin bisa memberikan layanan kecantikan, kesehatan kulit bagi masyarakat Sleman dan sebagainya. Ibu ada yang mau disampaikan mungkin? Silakan. Mungkin saya ambil keterangan. Oke, boleh. Kita tunggu sebentar. Apakah yang akan diambil oleh Saya Dr. mau ngomong Novi? pakai bahasa Inggris. Oh, boleh Ibu. Sebentar. Kita tunggu ya kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Dr. Novita Krisnaini MPH. Kirain mau bagi-bagi voucher Ibu. Ini kita tungguin loh kalau mau bagi-bagi voucher. Tapi kalau istilahnya kalau sekarang giveaway ya. Ini buat Slemanis yang ingin tahu program-program apa yang sedang promo juga silakan nanti bisa cek di akun Instagram dari RSUD Sleman karena jadi satu untuk informasi klinik kecantikan Kamarat juga. Silakan Ibu. Yeah. Monggo. It's been wonderful journey in my life to be able to achieve the dream of my beloved hospital through Kamarate. Oke, keren sekali Ibu. Ada lagi? Sudah ya? I think enough. Kalau gitu terima kasih sekali Ibu sudah datang ke sini dan juga terima kasih Slemanis sudah bergabung di Beranda Sleman kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Sekali lagi jangan asal templok-templokin skincare, dicek dulu nih kebutuhan kulit kita seperti apa ya. Datang ke klinik kecantikan estetika Kamarati di RSUD Sleman biar bisa diarahkan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya Dewi pamit dari Beranda Sleman. Sampai jumpa Slemanis.